Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Kiri. Ikut foto dulu ya. Datang. Sama ibu ya? Sama ibu. Bentar ya. Tunggu sebentar ya. Kenapa tidak nanti di dekat ini sudah bisa melaksanakan? Ya. Hai sayang, hai sayang ya. Masuk aja sayang, nanti ya sekali kita di sana aja. Ada foto bersama. Waduh, gagahnya luar biasa. Iya, banget. Waduh, putra-putranya ada semua. Siapa sehari sejak ini dalam kandungan itu sebagai kecil. Ini juga pakai. Kamu udah suruh itu dikurangi. Ini sofanya dikeluarin. Dalam buangan nanti. Tadi lagi makanan. Oh, soto bangkok. Soto bangkok. Besok. Panggil datang. Udah Saya baru. Dari rumah jam 11. Yang penting nanti kita atur waktu Sabtu Ibu kosong kapan kita makan. Jadi kita sambil Makan ikan di izin kan? Pagi dong. goyangnya ngeri juga. Kayak mau coba kan. Udah naik 1 meter ada di sana juga rumah sakit tiba-tiba kayak nggak ada makan bener loh. Nih. Pak Gatot. Tuan tanah nih. Polisi.
tiga ya? Ya, kita coba juga. Kita Sepak bola paling bisa kecil. Apa kabar? Aduh, ini kawan musiknya sama kita. Ini sama saya. Sama kita. Ini rekodnya yang PK. Bogor. Tapi ada MEPA. Ada MEPA. Orang laki itu Ya peta. Sudah kan? Betul. Sudah oke Pak. Putrinya hebat ada. Nanti ada putrinya. Nanti ada. Ibu dulu ya. Ibu dulu. Ibu. Oke. Ikut Om. Ya. Hadirin yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri tiba di Balai Agung. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama. Yang kami hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati para anggota DPR dan DPD RI. Yang kami hormati para gubernur dan wakil gubernur serta ketua DPRD. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Novi Prasetyo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Rusmiati Saifullah. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara pengucapan sumpah dan pelantikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Rabu 17 Desember 2014 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami sanjungkan kehadirat-Mu ya Allah, berkat rahmat dan kasih-Mu juga. Pada saat ini kita dapat hadir di tempat terhormat ini dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Semoga acara ini dan semua yang hadir pada kesempatan ini berada dalam naungan rahmat dan ridha. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, Engkaulah pengatur perjalanan kami, perjalanan makhluk-makhluk-Mu di muka bumi ini. Hari-hari Engkau bergantikan, demikian pula perjalanan karir dan jabatan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami hadir di sini ya Allah, sekaligus kami mohon doa kehadirat-Mu, anugerahkanlah kesehatan, keberkahan dan kemudahan kepada kami agar dapat menampingi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta baru, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berbenah diri menata ibu kota negara menjadi kota modern, kota yang aman, bermartabat dan berdaya. Karenanya ya Allah, bimbinglah kami dengan mamunah-Mu, sinari hati kami dengan cahaya ilmu-Mu, tumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kami untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan, dosa dan khilaf para pemimpin kami dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144/P/tahun 2014 tentang pengangkatan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan mengangkat Saudara Jarod Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden ini dimulai berlaku pada tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2014. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo.
persiapan pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat MS didampingi rohaniwan dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Jarod Saiful Hidayat bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara akan mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2014, saya Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan resmi melantik Saudara Jarod Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144/P tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pemasangan tanda pangkat, jabatan dan penyematan tanda jabatan. Selanjutnya mohon berkenan untuk menuju meja penanda tanganan.
Penandatanganan naskah Sumpah Jabatan dan Fakta Integritas. Kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati anggota yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati juga para gubernur, wakil gubernur dan mewakili para ketua DPRD yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta Ibu dan anggota yang hadir. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Bapak Darto, mantan Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat Pemprov dan seluruh undangan. Hadirin semua, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan ini. Saya lupa yang saya hormati Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu. Biasa orang sendiri kita lupa. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya pikir hari ini merupakan sebuah sejarah. Dari pertama kita memilih, orang terus bertanya, kenapa Pak Jarod yang dipilih? Tentu di sini semua baik. Ada Pak Boy, ada Bu Yani, sempat saya sebut, Nah, dalam proses-proses itu memang saya berpikir teori Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln yang saya lebih suka diterapkan. Jadi kalau mau mengetahui karakter orang itu harus dikasih kekuasaan. Dan kebetulan di sini Pak Jarod pernah berkuasa 10 tahun. Dan kebetulan saya sama Pak Boy kenal dekat dari 2 tahun dari kampanye baik. Tapi saya kenal Pak Jarod ini dari 2006 dengan almarhum Pak Sucipto. Saya kebetulan dulu suka jalan-jalan sama kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi kita jalan bersama, kita kenalan, terus saya berpikir, oh ini wali kota top. Waktu itu beliau masa kedua, saya baru 1 tahun jadi bupati. Terus saya lihat beliau ini kelihatan kerenya mirip-mirip saya, kira-kira gitu. Karena bupati yang lain begitu buka rating 20.000 US dollar belanja. Kami berdua gak bisa keluarin duit itu kira-kira jalan. Terus habis makan malam, kami berdua pulang ke hotel. Ada rombongan yang pulang ke hotel. Gak bisa kerayapan juga kami. Waktu itu memang kita diajak macam-macam. Saya bilang mohon maaf, saya bukan gak suka. Ini kan di Tiongkok ya. Yang dilihat-lihat ceweknya juga mirip-mirip yang di rumah saya bilang. Apa yang mau dilihat gitu ya? Kalau diajak ke Amerika Latin mungkin beda, saya bilang gitu ya. Tapi yang saya salut, Pak Jarod ini, sekarang saya baru lihat, rupanya di sini juga mirip-mirip Tiongkok juga, putih-putih. Jadi Pak Jarod juga sama saya
kayaknya kita ngobrol saja habis makan di hotel sudah kita tidur. Saya pikir wali kota ini top juga saya pikir. Terus panjang jalan kita cerita konsepnya macam-macam gitu ya. Ya kita ada silaturahim, terus sudah lama saya berhenti kontak, terus beliau jadi DPD Ketua PDIP, PD Perjuangan Jakarta. Waktu proses menentukan siapa yang maju di DKI. Jadi kami juga memang sering silaturahim kan. Terus kampanye, ada Pak Boy, ada beliau. Nah ini perjalanan ini. Nah ini perjalanan yang sangat baik, yang membuat saya ingin memutuskan di antara semua yang baik ini kayaknya lebih klop sama Pak Jarod gitu ya. Nah jadi saya pikir ini yang karena ini miliknya PD Perjuangan, saya masih lapor sama ibu ini. Dan ibu Megawati, ibu juga tanya, kenapa ditesnya? Kenapa masih Pak Jarod? Ya, saya jelaskan juga argumentasinya, karena ibu akan diterapinkan di, karena kan partai ada mekanisme. Dan saya juga tahu orang PD Perjuangan itu kalau tidak ada putusan partai, tidak ada yang berani maju. Sama seperti Pak Jokowi. Banyak orang ngerayu Pak Jokowi maju di DKI sebetulnya. Pak Jokowi bilang tidak, tawarkan partai bilang tidak. Kalau perintah partai saya ikut. Nah mungkin ini salah satu kelebihan yang ada di PD Perjuangan. Tanpa perintah partai tidak mungkin. Lalu setelah putuskan ada pertanyaan kedua juga yang menarik. Bagaimana pembagian kerja antara gubernur dan wakil gubernur? Saya katakan dulu saya dengan Pak Jokowi nggak ada bagi kerja, yang ada berebut kerja. Kami berdua ini berebut kerja, dia tidak ada bagi kerja, makanya tidak pernah berantem. Masing-masing berebutan kerjanya itu. Yang penting patokannya jangan mubazir. Kalau satu acara satu sudah pegang, kita tidak pergi lagi. Jadi berebut kerja berdua itu. Dan Pak Jokowi itu orang tanya kok bisa gitu ya. Ya memang tujuannya membuat Jakarta baru, ya mana mungkin berantem. Tidak korupsi, tidak terima uang, tidak ada kepentingan. Kita hanya berebut kerja saja kok, mana mungkin berantem. Makanya Pak Jokowi selalu bilang, berebut duit mungkin berantem gitu ya. Berebut kerja mungkin berantem. Dan saya ditambah lagi sama Pak Jokowi, berebut makan juga tidak mungkin terjadi, karena beliau gak suka makan. Jadi kalau semua makanan saya makannya sendiri, enak lah. Nah kalau Pak Jarod saya nggak tahu nih, mesti bagi dapurnya kita bagi dua sekarang. Jadi betul-betul ketemu. Nah pertanyaan ketiga sekarang muncul. Nggak mungkin kan kita saudara lahir sebapak seibu saja belum tentu cocok. Kita punya tujuan yang sama, tapi proses tujuan itu berbeda. Tapi Pak Jokowi dulu kan ada feeling-feelingnya yang nggak tahan saya itu. Katanya ini kayaknya nggak bisa katanya. Terus dasarnya apa Pak? Masing-masing juga orang baru, nggak ada dasar kan? Nah kalau nggak ada dasar bagaimana? Tetap kita uji coba hipotesa yang punya gubernur. Saya kira nanti kami juga akan lakukan seperti ini. Kalau tidak ada pembuktian pengalaman yang cocok, Solo, Belitung sama Jakarta ya beda. Yang ada kan hanya karakternya yang sama, karakter kami yang sama. Kalau beda bagaimana? Ya saya ikut yang Pak Jokowi. Kalau yang saya benar, Pak Jokowi juga ikut saya. Kalau dia pikir masuk akal, biasanya kami ketemu pagi-pagi. Dan kami juga membuat peraturan tidak tertulis. Ada tamu siapapun, saya bisa nyelonong masuk ke ruangan gubernur. Sekalipun lagi dengan Ibu Iriana di dalam berdua, saya bisa nyelonong. Lalu bertiga ketawa-ketawa, cerita yang macam-macam. Nah ini suasana ini saya yakin nanti juga sama. Ya kita tidak ada, kalau ada tamu justru gak masuk-masuk. Kalau gak masuk-masuk sampai kapan masuknya, orang gubernur tamunya penuh kok. Kadang-kadang Pak Jokowi juga senang gara-gara wagub masuk, jadi tamunya keluar lebih cepat. Saya tidak tahu. Tapi itu hubungannya seperti itu. Begitu dekat tanpa batas, kadang-kadang di lapangan beliau ada sesuatu yang bingung. Apalagi wartawan nanya kan, beliau nanti jawabnya jangan-jangan salah nih, wagubnya terlalu banyak ngomong ini kan. Beliau telepon, wagub udah ngomong belum ya kira-kira ya soal ini ya. Saya sudah, oh ya samain.
Nah, bisa nggak terjadi kami berpikiran caranya berbeda, wartawan telah mencatat berbeda? Bisa. Kami berdua selesaikan. Kami duduk, atau kalau saya ngomongnya outside, biasa. Saya kan orangnya ngomong dulu baru mikir kadang-kadang ya. Jadi, tapi saya beda sama wakil presiden. Bapak presiden kan dulu ya, kerja dulu baru mikir, kata Bu Mega ya. Jadi mazhabnya beda. Kalau udah kerja dulu baru mikir, ya mana dong bos lama-lama. Kalau saya kan baru ngomong, belum kerja. Nah, nanti paling Pak Jokowi begitu lihat, Pak Jokowi suka periksa berita online. Nanti ada tuh, kami ada penghubung yang kalau nggak sempat pasti kasih tahu teman-teman, Pak Jokowi, bos, biasanya bilang gitu, bos, kayaknya kurang suka tuh kamu ngomong kayak begitu. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Nah, udah saya tahu, udah saya nggak ulang lagi. Dan bos gak pernah negur, biasa, ini gaya Solo, gak negur. Kayak main biliar, nembak situ dulu. Tapi kayak kita Jawa Timuran sama Belitung enggak, ya langsung tembak aja. Udah langsung aja. Langsung ngomong aja, seperti apa. Nah, biasanya kalau terjadi yang enggak jelas, putusannya, hipotesanya, kasih gubernur dulu. Nanti udah tesnya salah, baru coba yang wagub. Tapi umumnya jarang sekali terjadi. Ada perbedaan seperti itu karena niatnya sama. Dan biasanya memang Pak Jokowi, Pak Gubernur itu, kalau beliau enggak, alasannya selalu masuk akal. Kalau beliau bilang enggak bisa atau iya, kalau saya tahu masuk akal, ya saya ikut. Saya masih ingat berapa teman bos-bos banyak sama Pak Moko waktu itu ya. Orang berpikir ini wakil kayak begini, apa nggak kacau balau itu DKI. Wakilnya begitu kasar, begitu galak, sama orang Solo begitu halus, apa nggak berantem? Saya ingat Pak Moko jawab sama bos-bos, kalian tidak tahu, wagub itu lebih Jawa daripada saya yang Jawa, katanya. Kalau di hadapan Pak Gubernur, katanya, Pak wagub itu Jawa banget, katanya. Dia tahu banget posisinya. Makanya saya sangat yakin. Lalu pertanyaan yang terakhir, pembagian kerja tadi, apa strateginya? Strategi saya dengan Pak Jokowi juga sama, saya juga dengan Pak Jarod akan sama. Kami berdua ini sebetulnya dua-dua gubernur sebetulnya, bukan gubernur dan wakil gubernur. Hanya soal pangkat tanda saja, tapi dalam berpikir untuk Jakarta Baru, berpikir untuk memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI, kami berdua ini berlomba melakukan aksi persis sama-sama gubernur, sehingga orang Jakarta punya dua gubernur mikirin mereka. Ini akan membuat kita jadi sangat cepat. Jadi tidak nunggu, berdua betul-betul berebut, mikirkan bagaimana. Nah, itu yang saya lakukan dengan Pak Jokowi, dan saya yakin ini jangan kasih tahu Pak Jokowi, pasti wartawan kasih tahu Pak Jokowi ini presiden. Harusnya Pak Jarod lebih hebat daripada Pak Jokowi sebetulnya, karena lebih lama jadi wali kota. Kalau dari usia jadi wali kotanya ya, tapi nasibnya belum sebaik Pak Jokowi. Nasibnya belum pas gitu ya. Karena beliau nggak sampai 10 tahun, ini 10 tahun. Nah, terus kalau ditanya bupati, ngerti nggak festival, taman, PKL, pasar, nggak ngerti kan? Bupati tahu itu tambang, tanah luas, orangnya sedikit. Kalau festival-festival, pusing saya. Tapi kalau udah diajak arak-arakan ya Pak Jokowi, saya udah pusing. Tapi ini wali kota ya begitu. Urusan taman, saya sudah pusing, nggak ngerti saya. Nah, makanya saya yakin kombinasi bupati dan wali kota ini kalau sama-sama aktingnya seperti gubernur, internalnya baru saling menjaga, berebut kerjaan tanpa menjatuhkan. Saya yakin Jakarta Baru yang tinggal di jabatan kami hampir 3 tahun ini segera akan terwujud. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Pemberian ucapan selamat kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
beserta Ibu Dr. Randa Hajah Happy Farida Jarus Saiful Hidayat dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Aman. Dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sumarta.
Ini aja Mbak, begini. Makasih. Oh ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Makasih ya. Siap, komandan. Pamit. Aduh, Bu, kangen ya Bu? Oke. Siap, siap. Mbak. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih ya. Terima kasih. Mantap. Oh, Oh iya, kau ya. Ya tadi. Makasih ya. Yuk, kasih ke Bapak. Makasih ya. Ya, sukses. Ya, mantap. Oke, selamat dulu. Makasih.
Selamat Pak. Selamat Bu. Oh iya. Oh iyalah. Oh ya. Kayak itu ya. Oh jadi. Wis. Cuman ambil Oke, siap. Tomat, em enggak, oh mantap. Banyak tomat, ya. Mantap ya. Wis, salam ya. Makasih ya. Yo, makasih ya. Tuh. belum. Sih Bu. Udah ya. Ya, terus Pak. Udah. Deh. Selamat ya. Aku nambah Eka. Itu Mbak. Mas, sini DPD dulu. Ayo deh, Dek. Udah cepet ya. Oke. Cukup. Ya, siap. Ya. Oh, mahal. Jadi. Makasih ya. Baik. Satu dari bagus, bagus. Pasang ya. Oh ya. Bisa dibantu kita. Yuk. Saya mau modus nanti makasih ya.
Oke. Ya, tenang semua. Maju dikit Pak. Maju dikit Pak. Ya. Ya. Tanya apa kau? Satu Pak. Pak, ini program Bapak ke depan setelah jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta apa Pak? Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa antara saya dengan Pak Gubernur itu adalah sifatnya komplementer, saling melengkapi, berebut kerja supaya Jakarta baru ini segera bisa diwujudkan. Karena waktu kita itu kurang dari 3 tahun, ya. Jadi itu yang pertama yang harus saya tekankan. Yang kedua adalah komunikasi. Segera besok saya akan silaturahmi sama seluruh pimpinan DPRD provinsi, ya, terutama untuk mempertajam dan mempercepat KUA dan PPAS. Ya, selanjutnya akan mengalir, itu saja. Jadi jangan kaget kalau misalnya ketemu saya naik motor di kampung-kampung, ya. Dan tanpa ada pemberitahuan kepada Anda. Karena kalau dengan pemberitahuan, nanti kita malah nggak bisa dialog sama warga. Kita ingin mengedepankan dialog dengan warga. Terutama bagaimana membuat Jakarta itu nyaman untuk dihuni. Ya, otaknya penuh, pinter, kan begitu kan? Perutnya juga kenyang, dompetnya juga ada isi. Kan begitu kan katanya Pak Gubernur. Kita kewujudkan itu. Oke? Yang akan berusakan Bapak ya Pak? Saya karena badan sudah hitam gitu ya, jadi sekalian dibikin hitam, lebih hitam ya. Makanya saya akan lebih banyak untuk turun ke bawah, bukan sekedar berusukan untuk melihat-lihat. No, saya akan berdialog, saya akan berbicara sama kelompok sasaran kalau ada program-program pemerintah DKI yang akan kita laksanakan di sana, ya, dengan dialog yang baik. Oke? Ya. Apa tugas terberat Bapak dalam membenahi? Kalau dibantu oleh media, dibantu oleh Jakarta, tidak ada sesuatu pun yang berat. Pasti kita akan bisa, ya. Oke. Bapak tadi bilang naik motor yang ya. Tanggapan dong Pak, hari ini kan yang naik motor masuk daerah Sudirman. Saya tidak ke Sudirman Timur, saya tidak ke Sudirman Target, tapi saya akan masuk ke kampung-kampung. Tapi tanggapan tentang kebijakan Mulai kapan Pak? Tanggapan tentang kebijakan itu gimana Pak? Mulai kapan? Iya. Bu. Udah lama, udah tahun berapa ya? Kita diangkat anak sama foto dulu. Ayo. Gimana? Iyalah, disuruh foto dulu, lu muter lagi deh di parkir sebelah sini. Jadi suruh makan nggak? Iya. Adit. Bawa bapak dong stop dulu. Bawa bapak dong stop. Pokoknya gelap Pak. Gimana Pak? Bagian Gimana sih kalau kalian tiba-tiba punya pasangan ada nggak? Itu kan? Yang masih jomblo belum menikah belum mengerti dapat pasangan itu. Nah, kita sudah sampaikan bahwa kita sudah fokus pertama kan gimana anggaran bisa cepat diselesaikan, pembahasan anggaran yang e-budgeting dan semua yang ada di e-katalog semua seperti di e-katalog. Nah, kita jangan lakukan reformasi birokrasi. Jadi ya tentu kita patokannya saling berebut untuk menyelesaikan kerjaan aja. PR ini banyak PR kan, saling berebut aja. Itu aja sih fokus. Ya siap. Tadi kan seperti itu.
berebut kerja dan tadi ya belum langsung dapat tugas pertama. Apa tuh? Ya itu. Ya. Mendampingin presiden di Monas. Sambil melaporkan nanti. Kan tadi sudah disampaikan juga bahwa kepres itu harus dieksekusi. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ya. Jadi saya harus lapor sama presiden, sama yang mengeluarkan kepres toh. Nah. Juga tergantung, saya bilang kalau udah hitam mau ya, nggak apa-apa, udah hitam tanggung lah kalian ya sudah ya buru-buru kalau mau buru-buru ya oke ya harapannya ada class action menggugat Pemprov karena nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kalau memang class actionnya kalah ya udah cabut, kalau nggak kalah ya terus. Harapan untuk Pak Jarod gimana dari Bu Mega apakah mau makan doang gitu. Harapan untuk Pak Jarod Ya harapannya ya bisa seperti saya dengan Pak Jokowi kan, kita berdua bekerja, nggak ada pamrih pengen dapat terima suap, nggak ada keberpihakan ke golongan siapa tertentu dan taat pada konstitusi. Itu yang kita laksanakan dengan Pak Jokowi itu. Dan saya rasa sih memang beliau udah kenal dia lama, dari 2006 udah kenal. Ya mirip ya. Iya, malah saya berpikir beliau lebih lama jadi wali kota dari Pak Jokowi. Lebih lama kan, lebih pengalaman. Terus usia juga jauh lebih di atas Pak Jokowi. Ya nggak jauh banget sih. Foto sehat. macet Mas? Ini kayak gini. Barangnya turun. Pak, kalau nggak foto Pak. Wah, dia masih ada naik lagi. Oh, saya pikir pulang. Kami bapak dulu. Iya, baju dulu. Baru tuh diserapin. Loh, kakak sama ayah mau ketemu presiden? Enggak. Ya.